Tapi Belanda, khususnya generasi yang sekarang, mereka punya utang budi lah mungkin sama kita, ikatan emosional. Mungkin mestinya kalau waktu itu pada saat Pak Erick ke Doha, terus habis itu ngobrol federasi itu melempar ke agensi sebagai tamengnya mereka. Gini, saya itu juga awalnya 2010. Jadi sebelum 2010 itu saya mikir, udahlah bisnis di sepak bola Indonesia itu agak-agak susah karena prestasinya minim. Saya percaya kita kalau mau buat bisnis atau buat sesuatu, produk kita harus sesuatu yang memberikan benefit juga ke masyarakat kalau mau sustain. Betul. Nah makanya setelah kita juara dunia, Spanyol juara dunia, berarti bentar lagi akan nih gitu. Setelah Spanyol juara dunia, itu mematahkan stigma kalau seandainya size matter. Makanya di situ saya pikir, wah kita harus belajar nih ke Spanyol. Kita ngedeketinnya RFIF. Waktu itu kita udah ada kontrak juga, pertandingan home and away, satu di Madrid, satu di Jakarta. Tapi waktu itu kan situasi PSSI-nya lagi 2011 itu. 2011. Ya, waktu ada IPL. Jadi nggak jadi. Terus habis itu kita bilang sama dia, dari kacamata saya Spanyol sama kita nggak ada kedekatan emosional. Jadi dia bicara maksudnya nih ya gimana bisnis, gimana apa segala macam. Bukan Spanyol aja lah, negara-negara lain. Tapi Belanda, khususnya generasi yang sekarang, mereka punya utang budi lah mungkin sama kita, ikatan emosional. Jadi mereka tuh willing untuk keluar dari out of the box itu banyak banget yang mereka willing mau lakuin, gitu. Karena balik lagi kedekatan emosional kita sama Belanda ada. Betul. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata saya pengaruh banget. Itu. Karena kan suka nggak suka diaspora kita di sana nilai ada jutaan orang. Orang Belanda di Eropa orang yang paling suka masakan Indonesia Belanda. Nah, maksudnya hal-hal itu kita harus melatih. Ya orang Belanda bisa bahasa Indonesia juga ya. Itu orang Indonesia pasti bisa bahasa Belanda akan banyak. Nah, maksudnya hal-hal yang gitu justru kita manfaatin jadi benefit. Jangan jadi kita benci nih masa lalu gitu-gitu, janganlah. Kita latih otak kita gimana caranya selalu ngeliat hal lebih ke arah positifnya aja. Celahnya diubah jadi yang positif. Betul. Kalaupun kita bicara balik lagi ke Argentina ini, Mas. Argentina, berarti sejauh ini hasil biddingnya belum keluar, Mas? Sepengetahuan saya belum keluar. Belum keluar. Kapan keluar? Kira-kira. Update terakhir yang saya dikasih tahu secara official, mestinya biddingnya itu keluar tanggal 20 Maret. Kemarin dong. Iya, makanya pada saat itu saya mikirnya 20 Maret setelah itu keluar, saya bisa bawa suratnya kalau menang. Saya bisa bawa suratnya ke PSSI atau cari lawan lain. Gitu. Cuman kan ternyata itu udah lewat, masih berjalan terus. Cuman surat saya di situ juga udah masuk. Maksudnya jadi ngapain saya tarik juga gitu. Yang saya dengar Jepang sama Korea itu narik diri, tapi karena mereka juga udah ada match lain. Saya kan bicara fakta sampai sekarang saya belum ada match lain. Saya nih Nine Sport bukan Indonesia. Jadi ya udah itu surat tersebut saya teruskan aja, ngapain saya tarik. Tiba-tiba dapat rezeki nomblok terus habis itu saya bisa ngobrol sama PSSI atau siapapun kan nggak pernah tahu. Gitu. Betul. Pun seandainya suratnya itu dari kacamata kerjaan saya, suratnya itu keluar seandainya last minute, mungkin saya juga bisa nego lagi. Maksudnya ini suratnya waktunya tinggal dikit, bisa nggak harganya dikurangin, bisa nggak lawannya gini, gitu loh. Saya jadi pikirnya ngapain saya matiin kesempatan ini, kan suratnya juga belum keluar. Kalaupun keluar pun juga nggak langsung tanda tangan kontrak kan, saya ada kesempatan napas semenit 2 menit lah minimal untuk nego lagi sama mereka gitu. Ditambah dengan gugurnya lawan-lawan bidding juga ini ya Mas. Iya, update terakhir sih yang saya dengar itu Korea, Jepang. Iya, tapi ya maksudnya yang paling kuat itu di tadinya Australia juga nawarin tinggi, terus habis itu mereka punya hutang pertandingan tersebut. Tapi ternyata yang update terakhir saya dengar tuh katanya Cina ya. Cina disupport sama Wanda Group. Dia katanya bayarnya berapa kali lipat itu saya lupa deh. Iya, yang kalau saya nggak salah dengar ya angkanya tuh sampai 200 miliar. Waduh. Gitu. Nah dari situ setahu saya dengan alasan sport juga mereka nggak akan mau traveling yang terlalu jauh-jauh. 5 jam. Ada di media kan 5 jam. Nah 5 jam kalau dilihat dan Cina ke Indonesia masih nyampe tuh. Iya, sekitar segitu lah. Iya. Cina ke Bangladesh masih nyampe. Nah Bangladesh tahu saya juga kaget dari awal bidding tuh saya dikasih tahu ini ada Bangladesh. Angkanya waktu itu saya belum masuk di angka putaran yang lebih besar tuh. Saya dikasih tahu ini ada Bangladesh. Angkanya tinggi banget.
kok bisa Bangladesh begini? Oh dia disupport sama pemerintahnya. Dan ternyata juga mereka udah nawarin kayak semacam regional sponsor lah untuk AFA sejak Piala Dunia menang ya gitu. Nah, tapi udah kita masukin. Nah sekarang makanya dari kalau baca berita-berita dari kemarin-kemarin juga banyak, mungkin nggak nyampe di Indonesia mungkin ya, Bangladesh tapi ngasih lihat kalau dia udah confirm lawan Argentina segala macam gitu. Jadi kemungkinan kacamata saya ya, kemungkinannya sih terbesar udah Cina, ya tinggal duanya tuh Indonesia atau Bangladesh. Dan saya sih berharap kedekatan Indonesia dengan Cina atau Wanda dengan Indonesia, saya berharap ya mereka kasih rekomendasi juga, udahlah ke Indonesia lah gitu lah. Argentina juga harus sadar diri juga kalau seandainya Piala Dunia dikasih ke Argentina. Iya. Piala Dunia U20. Ya itu kan nggak semerta-merta kecuali saat itu. Soalnya dari media di Amerika itu nyebutnya seperti itu, Mas. Bahan terima kasih, betul. Harus terima kasih. Betul. Mungkin mestinya kalau waktu itu pada saat Pak Erick ke Doha, terus habis itu ngobrol itu disampaikan tapi tuker, bisa juga tuh sebenarnya jadi bahan apa namanya? Bahan negosiasi ya kan. Ya, bisa banget. Bang Arya PSSI juga bilang kan kedekatan federasi ke federasi, mungkin dari tadi Mas Arif bilang ngomong ke Infantino kan dia ini kan. Iya. Jadi nggak apa-apa lah, tapi Argentina bantuin Argentina bawa ke sini kan. Bisa banget. Barter lah. Iya. Mungkin harganya juga nggak semahal yang Wanda nawarin Argentina kan, dengan kalau kedekatan federasi sama federasi ya mungkin ya, atau gimana Mas? Enggak, justru itu kadang yang saya tahu ya, federasi itu melempar ke agensi sebagai tamengnya mereka, karena dia udah tahu nih saya mau targetnya kan, agensi tersebut juga harus menuhin target kan. Saya targetnya segini, jadi agensi itu atau AFA-nya kalau dihubungin atau federasi manapun gitu kalau dihubungin, oh saya udah kontrak sama si ini gitu, jadi kamu hubungin sama dia ya, akhirnya jadi kan lebih komersialnya lebih enak gitu. Itu kan salah satu alasannya supaya nggak bisa lah jalan belakang kasarnya gitu lah. Oke deh, udah panjang banget nih obrolan kita ya Bang. Siap. Sebentar ada beberapa pertanyaan lagi gue sih. Iya. Kita udah clear lah masalah Argentina, cuman next ke depan ini sport ini pengennya seperti apa Mas? Nah iya. Pengennya sih sepak bola Indonesia jauh lebih maju. Iya, maksudnya artinya kita berharap ada beberapa klub dan negara gitu mungkin bisa. Oh, itu tadi saya bicara awal Januari itu ada kira-kira 10 sampai 12 plan. Saya di tahun hanya di musim panas 2023 ini. Sampai sekarang semua udah berguguran, tinggal 2. Tinggal 2 potensi. Potensi itu pun belum firm karena waktu awal Januari itu kan jadwal liganya masih belum jelas. Iya. Nah terus kan kalau nggak salah kan baru setelah periode Pak Erick ini sebulan atau 2 bulan yang lalu baru dipastikan liga tuh mulai Juli 1 Juli. Ya saya nggak tahu kapan tepatnya tapi minimal berita di media saya dapatnya baru itu. Nah setelah saya momen kan kasih tahu ke klub-klub di luar, mereka pada bilang wah kita akhir Juni tuh baru ngumpul, baru selesai liburan, kita baru mulai pre-season itu di tengah Juli. Akhir Juni atau awal Juli. Nah kita kan udah mulai, jadi tuh udah banyak tim-tim yang gugur. Kayak AS Roma gitu, tadi kita ngobrol juga, cuman kan waktunya nggak ketemu. Banyak lah itu tim-tim gitu. Sekarang sih masih ada 2 potensi kesempatan. Ya Argentina salah satunya, satu klub, satu Argentina. Oke. Gitu. Nah klub itu dari mana Mas bocorannya? Klubnya klub dari Polandia, klubnya Lukas Podolski. Górnik Zabrze. Oh, lah, misalkan seberani itu kok Mas mengundang klub yang nggak terlalu fanatik Kalau dan targetnya tuh lawan klub pasti kan? Masih lawan klub. Nggak mungkin lawan timnas kan? Iya. Nah kalau klub-klub mediocre itu quote and quote, maksudnya dari luar, mereka lebih willing untuk melawan klub-klub di sini. Dan menurut saya klub-klub di Indonesia ini harus lebih sering, walaupun di luar mediocre kan, tapi sebenarnya kualitas Eropa sama kita sama Asia kan, menurut saya lebih di atas Eropa sedikit lah ya. Nah maksudnya klub-klub kita itu harus lebih sering ketemu dulu, karena menurut saya proses terakhirnya Persija lah contoh bisa ketemu Real Madrid itu pasti ditanyain dulu CV-nya quote and quote tuh pernah ngelawan. Oh iya. Kayak kemarin Persib sama Persibaya itu juga di salah satu pertanyaannya. Dortmund ya. Mau lawan Dortmund pernah ditanyain pernah lawan apa aja gitu kan. Itu kan akhirnya jadi CV yang harus kita bangun. Nah itu kan proses, makanya menurut saya nggak masalah. Apalagi Lukas Podolski menurut saya itu satu bintang yang masih lumayan punya nilai jual.
Dan nggak apa-apa sih saya ngomong di sini aja, kalau saya sebagai promotor saya lebih suka tim nggak usah terlalu besar, nggak masalah, yang penting ada bintangnya, karena balik lagi kita itu masih bintang sentris lah gitu. Iya, Berapa persen tuh peluang timnya mantan Podolski ke sini? Itu sebenarnya balik lagi karena ke jadwal liga, tapi ya mungkin masih bisa dinegosiasi dengan pihak sananya. Saya nggak, masih 50-50 sih mas. Tapi Masih tetap 50-50, diusahakan masih seperti tetap itu, ya. diusahakan. Oke, kalau Itu. kita lawannya siapa nih? Lawannya rencana ada 3 klub. Sebutin dong. Pokoknya rencana kita pilih salah satu kota di Jakarta, di Jogja, terus habis itu ke Papua. Bikin trofeo gitu? Bikin. Enggak, satu aja. Oh mungkin kalau di Jakarta dia mau buat trofeo, nggak mungkin aja. Cuman maksudnya kalau sisanya kita satu aja. Oh, Gitu. oke. Karena trofeo itu sebenarnya tuh terlalu Itali banget tuh. Betul. Jadi kemarin pas Dortmund aja itu sebenarnya Nggak mau. iya agak susah menjelaskan ke mereka maksudnya apa nih, binatang apa nih trofeo. Mereka bener-bener yang padahal sama-sama di Eropa kan, saya mikirnya paham gitu, ternyata enggak, ternyata Itali banget. Dan mungkin karena kita Itali sentris ya dulunya, jadi udah terbiasa dengan trofeo. Oke. Gitu. Berarti Tapi nanti Podolskinya sendiri kesini nggak, Mas? Ikut nggak? Harus, dalam kontrak itu. Iya harus. Kalau saya selalu gitu, kalau nggak ada bintangnya mendingan ya udahlah kita salaman aja gitu. Oke, siap. Iya. Jadi Kayak klausul kontrak kalau tadi gue ya. bisa nebak nih, Ti, Ya. Persija, klubnya. Satu lagi Sleman. Sleman pasti. Ya, Jayapura ya, Persipura lah. Persipura. Jayapura bisa mana langsung lagi? ke Raja Ampat itu Mas, ada bisa refreshing Soalnya Persija juga. ini udah kasih bocoran dia mau gelar trofeo Oh, lawan klub Eropa sama klub lokal. Oke. Udah nemu dong berarti ya, Bang? Iya, cocok loginya nemu. Iya, cocok loginya nemu. Cocok logi. Tapi kalau saya sih sejauh ini saya belum pegang kontrak sama siapapun gitu. Jadi gitu. makanya saya masih bilang Oh, langsung potensi. klarifikasi nih, Bang. Makanya saya bilang masih potensi. Oke. Jadi Gitu. bisa dibikin beritanya hari ini. Iya, bisa naik hari Klub ini. Podolski akan main di Jakarta. Melawan Ya. tanda tanya. Bisa bikin beritanya hari ini. Nanti kita kirim link beritanya, kita kirim ke Mas. Iya. Podolskinya harus gede. Podolski arrive in Jakarta. Amin itu kan. Ini potensi ya, balik lagi saya disclaimer nih. Mana tahu sebelum Coldplay nanti Mas kan. Oh pasti, kalau Iya. sebelum GoPay pasti. Oh pasti nih bola Sportar sebelum. Oh bukan, Coldplay. kalau jadwalnya maksudnya Iya. bukan Iya, datangnya. maksudnya. Berarti November. Iya. Kita Juni. Juli udah Oh iya benar. ya nggak bisa juga sebenarnya kalau udah kompetisi main nggak bakal bisa juga main. Udah susah. Susah lah. Susah. Nggak ada malah ya. Ada sih, kecuali FIFA Match Day. Jadi Oh iya ada jeda ya. ada jeda. Tapi kan namanya juga bukan bintang-bintangnya. Nah, kalau saya biasanya kalau FIFA Match Day ngakalinnya klub-klub yang bintangnya udah pensiun Tapi kemarin dari Dortmund- timnas. Tapi kemarin tuh Dortmund tuh kan mainnya pas kompetisi main ya. Kalau Dortmund kan itu karena Piala Dunia special case Oh kemarin. iya benar. Iya kan, di tengah-tengah Oh, liga iya, di diberhentiin tengah-tengah sebulan. liga. 2022 ya. Nah, Kan pada istirahat dulu ya Mas. betul. kemarin. Jadi bukan Dortmund aja kemarin, banyak klub-klub lain yang nyari-nyari pertandingan karena kan sebagian pemainnya main di Piala Dunia, pantai badannya tetap panas. Yang lain suruh tiduran kan, Iya. takutnya pas balik main Kendor beda. ya. Gitu. Bener. Emang banyak sih klub-klub Eropa yang Iya, AS Roma ke kemana-mana Jepang, ya, ke setahu saya. Jepang. Terus ada juga yang ke Besok sini si Celtic ke Jepang juga Celtic. Celtic, Korea ke Celtic. Korea, iya. banyak juga sih benar-benar spesial Iya, case ya waktu itu. harus sih sebenarnya kayak gitu tuh kita harus semakin dibudayakan. Saya pikir juga Persebaya mau mengundang Feyenoord sama Ajax tuh dari Nesbet juga ya bukan ya? Kalau kita sempat nawarin itu ke Persibaya Nah, sama kemarin ngomong ada Fiorentina, ada Feyenoord, ada itu ada Ajax, satu lagi tuh saya lupa namanya apa, ngomong seperti itu. Everton. Everton ya, Everton. Kalau yang dari kita nawarin ke Persibaya itu Ajax sama Feyenoord. Oh, Tapi waktunya nggak cocok enggak gitu. Kita juga nawarin juga ke Persija, cuman sama waktunya nggak cocok. Sama itu sih waktu tuh awal-awal masih ada Piala Dunia tuh. Dunia. U20 Oh, kan iya. kalau tim-tim Eropa kan semua mereka advance kan dari jauh-jauh hari. Nah saat itu masih ada Piala Dunia, stadionnya masih ini gitu. Terus tiba-tiba Piala Dunianya cancel, nggak bisa langsung buru-buru karena semua mempertanyakan, lo bakal di ban lo ntar lo gitu. Itu kan orang-orang dari Eropa yang jadi ya masih proses yang nggak mudah Berarti sih. Feyenoord sama Ajax dipastikan batal lawan Persebaya sama Persija.
Kalau abis itu mereka punya pembicaraan lebih lanjut sih saya nggak tahu ya. Soalnya kan Persebaya bilang kalau bicara sama Feyenoord sama Ajax ini diminta sama pihak kedua. Artinya kan ada orang pihak ketiga, ada orang di balik dua klub itu kan. Kalau Everton sama si Fiorentina kan harus gelar langsung, sendiri. Gelar sendiri kan artinya kan Feyenoord sama Ajax ini dari Nansport ya. Yang jelas saya pernah menawarkan itu ke Persebaya. Terus habis itu waktunya nggak cocok. Persebaya dan Persija waktunya nggak cocok. Gitu. Cancel. Yang penawaran saya kan kita nggak tahu. Selanjutnya seperti atau ada orang lain yang menawarkan kan kita nggak tahu. Oh, dengan klub yang sama ya? Iya kan makanya maksudnya kan ini kan sifatnya nggak ada eksklusivitas gitu, maksudnya kayak tadi Mas tanya bidding apa segala macam kan nggak ada eksklusivitas, jadi saya nggak berani bilang Ajax Feyenoord itu pasti saya apa segala macam, nggak pokoknya yang proses saya nggak jadi, tapi saya pernah menawarkan sama Persebaya dan nggak nemu gitu. Oke, siap. Gitu. Terakhir nih Mas Arief, harapan buat sepak bola Indonesia, kita udah panjang banget nih tadi obrolannya kan, dari sisi komersil dan lain-lain. Terakhir nih Mas Arief, harapannya buat sepak bola Indonesia dari kacamata Mas Arief sebagai CEO Nine Sports. Termasuk juga buat PSSI. Nah, kalau harapan saya pasti harapan kita semua sepak bola jadi jauh lebih baik lagi, benar-benar jadi hiburan masyarakat, ramah buat keluarga semua segala macam. Dan sebagai CEO Nine Sports, harapan saya makin banyak klub-klub Eropa yang rutin ke Indonesia, baik itu di jeda winter transfer ataupun di summer transfer gitu. Jadi semakin seru lah, semakin banyak. Itu juga bikin tim Indonesia juga semakin kuat juga kan kalau misalnya bertanding ada match sama klub-klub luar juga. Apalagi kan di era PSSI yang sekarang tuh saya baca di berita kan katanya juga dibebaskan kan untuk pre-season kan. Betul. Nah itu kan sebenarnya kacamata saya itu yang semakin sering kita butuhkan. Minimal nggak usah terlalu sering Eropa lah, ASEAN, Asia segala macam. Kan itu modal buat mereka main di Champions League juga. Berarti nggak usah ada Piala Presiden ya? Kan saya baca katanya PSSI sekarang meniadakan Piala Presiden kan? Ya kan baru tahun ini. Baru tahun ini. Liga 2 nggak main, jadi dibuat presidennya buat Liga 2. Oh, oke. Oh, Piala Presiden ini berarti buat Liga 2 nanti. Oke. Nggak tahu tahun depan gimana. Betul. Pokoknya yang terbaik lah buat sepak bola Indonesia. Betul, pasti. Oke deh Bola Supporter. Nah, semoga nih Bola Supporter obrolan dari aku, Bang Ari dan Mas Arief tadi nih bermanfaat dan jadi cerita yang baru nih buat Bola Supporter di rumah ya. Oke deh, Mas Arief, makasih banyak. Siap, terima kasih waktunya. Udah meluangkan waktunya nih buat sama-sama, Bola terima kasih. Buat aku dan Bang Ari ini. Siap, terima kasih. Jangan kapok-kapok lagi kalau misalnya kita ini lagi. Undang, pasti dong. Oke siap. Deh. Oke deh Bola Bang, Supporter. makasih ya. Siap, makasih. Oke deh Bola Supporter, sampai ketemu lagi ya di basa-basi selanjutnya bareng aku dan Bang Ari, dan pastinya kita bakal ketemu lagi nih tokoh-tokoh inspiratif selanjutnya. Oke, bye Bola Supporter, salam sehat. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Supporter.